Oke, shalom semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Mau yang di onsite maupun yang ada di online, halo semuanya, shalom. Tentunya senang sekali ya kita berkumpul kembali bersama-sama di sini untuk belajar lebih mengenal lagi, belajar lagi untuk mengenal kebenaran dari firman Tuhan. Benar ya Ci Inga ya? Betul. Tapi sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, boleh ya kita perkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita aja harus mengenal Tuhan Yesus juga harus mengenal kita juga ya. Apalagi kita sesama manusia harus saling mengenal, betul? Betul. Oke, kalau gitu perkenalkan saya Cacatan dan di sini tentunya juga saya nggak sendirian, saya ditemenin dengan Ci Inge di sini dan juga yang tidak asing lagi pembicara kita pada malam hari ini tentunya Ko Willy ya. Shalom semua, shalom. Shalom gimana kok habis Imlek kan? Luar biasa. Luar biasa banyak ya. Menabur ya. Banyak menabur, oh iya benar banyak ya. menabur. Anak-anak yang menerima. Yang menuai anak-anak, benar. Orang tuanya menabur, anak-anak yang menerima ya. Puji Tuhan, gak apa-apa, berkatnya makin melimpah. Benar ya, amin. Oke Ci Inga, mungkin kita mau dengerin review sedikit kali ya. Iya, jadi kita kan hari ini ada tema baru. Yes. Ya, tapi kan kita sudah tidak bertemu sekitar 3 minggu ya. Jadi boleh kita kulik sedikit apa sih bahan 3 minggu yang lalu. Temanya kalau nggak salah vision ya. Vision, betul. Ya. Ya. Ya, temanya vision. Isinya tuh kira-kira apa biar kita bisa di-refresh kembali gitu loh. Firman Tuhan bilang begini. Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dia merancangkan hal yang baik buat setiap kita. Cuman ketika manusia hidup di dalam dosa, apa yang Tuhan sediakan yang baik, mata manusia seperti ada selubung. Tidak bisa manusia membedakan apa yang benar-benar Tuhan mau tawarkan, sehingga ketika dunia menawarkan apa yang baik versi dunia, padahal sebenarnya di pandangan Tuhan sebenarnya itu racun sebenarnya. Tapi karena matanya ada selubung, maka manusia itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang nggak benar sebenarnya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa dia datang juga mau mencelikan mata orang yang buta. Seringkali kita pikir, buta dari mana? Orang saya bisa ngelihat apa yang di depan mata. Enggak, firman Tuhan bilang kamu buta. Karena kamu nggak bisa lihat jalan-jalan aku, kamu tinggal di dalam kegelapan. Nah firman Tuhan katakan yang kita bahas di 3 minggu yang lalu tentang vision. Vision itu bagaimana cara kita melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukannya vision itu kita bisa melihat, saya bisa melihat ada setan, saya bisa melihat ada penampakan. Selama apa yang kita lihat itu tidak membuat kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita, nggak membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, nggak ada gunanya kita bisa melihat itu semua. Vision yang kita bahas 3 minggu lalu adalah bagaimana cara kita melihat seperti Tuhan melihat. Dan itu cuma bisa didapatkan pada saat firman Tuhan katakan pada saat kita berbalik kepada Tuhan. Karena yang bisa membukakan selubung itu hanya Tuhan Yesus saja. Nah hari ini kan kita mau bahas tentang Taman Eden. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang Taman Eden. Seluruh dunia sebenarnya kan mencari tahu ya, banyak yang penasaran juga mau yang Kristen ataupun yang bukan Kristen. Pada nanya, Taman Eden itu bagaimana sih, ada di mana sih? Puji nama Tuhan, seharusnya setelah kita mengerti tentang vision yang kita bahas 3 minggu lalu, harusnya kita bisa melihat, karena itu tempat di mana hadirat Tuhan penuh. Dan hanya bisa dilihat sebenarnya ketika kita punya cara pandangnya Tuhan. Kira-kira itu sih sebenarnya, kurang lebih reviewnya ya. Oke, berarti review vision itu kira-kira segitu ya sudah disampaikan sama Ko Willy. Lebih lengkapnya bisa lihat dilihat di YouTube-nya YouTube ada. kita yang 3 minggu lalu ya. Di fellowship YouTube di 3 minggu yang lalu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan hari ini, temanya Taman Eden. Taman Eden. Oke, kalau dari Caca mungkin tahu Taman Eden itu apa? Nah kalau dengar-dengar Taman Eden itu kan kalau kita lihat dari
online ya, Google gitu, kita searching lah ya ibaratnya. Itu tuh kayaknya tamannya tuh kayaknya peaceful, sejuk, penuh dengan kayak angin sepoi-sepoi gitu. Dimana tuh kedamaian itu tuh ada di dalam situ. Tetapi nih kok, pertanyaannya, question, apakah itu ada di physically, kita bisa melihat secara langsung, atau itu bukannya secara fisik, ternyata mungkin ada di mana gitu. Karena kan banyak ada yang bilang nih, kalau kita search nih ya, ada yang katanya kan di dekat Asia katanya. Ada juga mungkin ada yang di Irak katanya. Betul ya kok, banyak ya orang bilang gitu. Nah, tapi sebenarnya ada di mana itu kok? Nah, ini yang mau kita bahas. PPT-nya boleh sambil ditampilin. Jadi tadi yang saya bilang bahwa kita mau lihat, karena kalau secara dunia punya banyak penelitian tadi yang Caca bilang bahwa wow Taman Eden ada di sini, Taman Eden ada di sini, dan bayangan orang tentang Taman Eden kan kayaknya taman yang indah sekali ya. Kalau lihat di gambar PPT, kalau lihat di depan, kurang lebih kayaknya wah kayak surga banget. Tetapi apakah benar itu Taman Eden yang versi Tuhan mau kita lihat? Karena semua manusia bisa membuat versinya masing-masing. Nah, ini akan kita gali lebih dalam tentang apa yang Caca tanya di bagian awal ini justru. Saya berdoa begitu kita dapetin pembahasan ini, kita mengerti tentang Taman Eden yang versinya Tuhan mau kita mengerti ini apa. Kita bisa melihat gini loh, rupanya itu gak jauh dari kita. Dan ketika kita menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan ini harta yang luar biasa, seberapa kita benar-benar mau gali ini. Maksud saya contohnya seperti ini. Kemarin saya ada ngobrol sama teman-teman Komsel, saya bilang, seandai kata misalnya di bawah rumah kamu nih, ada yang ngelaporin di bawah rumah kamu ada ladang emas, ada tambang emas misalnya. Misalnya rumahnya Caca sekarang gedenya 1000 meter misalnya, gede banget. Amin. Dalamnya mewah banget, full marmer misalnya. Amin. Furniturnya mahal-mahal semua. Sayang kan, seneng gitu loh dengan apa yang kita punya. Taunya ada yang ngasih tauin Bu Caca nih. Caca, itu berdasarkan penelitian dari orang geologi, itu di bawah kamu ada timbunan emas ribuan ton loh. Kira-kira begitu Caca dengar di bawah rumahnya ada timbunan emas ribuan ton, besokannya langsung itu rumah buru-buru dibongkar dan langsung bikin penggalian nggak di sana? Kayaknya nggak perlu tunggu besok kali ya kok. Kayaknya mau langsung cepat-cepat ya. Cepat kayaknya ya. Begitu kita sadar, maksudnya begitu kita sadar di bawah rumah kita yang kita punya ini ada kandungan emas yang begitu gede, mau rumah segede apapun nggak peduli karena kita tahu lebih rugi kalau kita nggak ambil apa yang di dalam, bener nggak? Betul. Nah begitupun dengan apakah kita bisa ngelihat kebenaran firman Tuhan ini seperti harta yang luar biasa seperti itu. Selama kita nggak punya vision nggak akan bisa ngelihat, makanya dibilang kita buta. Tapi pada saat setiap anak Tuhan yang bisa melihat hal ini, mau nggak kita membongkar kehidupan lama kita dan benar-benar ngejar Tuhan? Karena kebenaran firman Tuhan itu seperti emang bisa dibandingkan Tuhan dengan emas? Nggak bisa sebenarnya. Secara logika kita tahu, tapi susah untuk kita membongkar kehidupan lama kita. Kenapa kita susah membongkar kehidupan lama kita? Ya karena kita melihat hidup lama kita, kedagingan kita lebih mahal daripada firman Tuhan. Kalau Caca nggak ngerti, Caca nggak akan mau bongkar rumah yang begitu besar cuman demi ambil emas, karena Caca nggak ngerti emas itu berharga. Ngerti kan? Betul. Makanya kita tahu kenapa emas di Indonesia yang begitu banyak bisa diambilnya sama orang yang bisa ngelihat. Kenapa emas di Indonesia yang harusnya membuat Indonesia ini begitu kaya luar biasa, malah penduduk sekitarnya malah ngedapetinnya hidupnya malah dalam kemiskinan, tetapi dari pihak luar negeri malah yang bisa ngambil. Kenapa? Karena pihak luar negeri itulah yang bisa punya vision untuk melihat bahwa di bawah tanah itu ada kandungan emas yang luar biasa besar. Kalau kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan berikan pada kita itu seperti emas itu, yang akan terus mengambil benih kebenaran firman Tuhan ini siapa? Ada 4 jenis tanah, yaitu yang pertama adalah si iblis.
Yang kedua adalah kesusahan dunia. Yang ketiga adalah rasa takut kita, kekhawatiran kita. Sehingga emas ini nggak pernah bisa ditarik keluar. Kita akan jadi seperti orang-orang yang, kalau bahasa peribahasa bilang kayak ayam mati di lumbung padi katanya. Harusnya mah berlimpah banget. Kira-kira yuk kita masuk mulai di pengertian tentang ini. Kita lihat ayatnya. Tadi di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Taman Eden itu apa? Kalau teman-teman baca di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9, di situ jelas bahwa Taman Eden adalah lahan yang disediakan Allah bagi Adam untuk tempat tinggalnya. Emang Tuhan menyiapkan ada satu taman di Eden untuk manusia, Adam dan Hawa tinggal di sana. Kenapa di seluruh ciptaan Tuhan menyiapkannya ada di satu area itu aja? Ya karena manusia ini dipandang sangat berharga sama Tuhan, makanya dari seluruh area yang dia buat, satu ini yang dia spesialisasikan. Jadi hanya satu spot yang dibikin. Satu spot. Tempat itu ya tempat yang paling istimewa. Memang yang Tuhan kasih memang buat kita manusia yang benar-benar dicintainya. Berarti kalau gitu kita ini benar-benar spesial sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah, tempat ini, slide selanjutnya boleh. Tempat ini pun juga disebut sebagai Taman Allah. Nanti kita lihat di Yehezkiel 28 ayat 13. Teman-teman bisa lihat di PPT, tempat ini juga penuh dengan hadirat Tuhan. Salah satu arti dari Eden itu adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Artinya memang tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan, memang tempat ini disiapkan sama Tuhan dari seluruh wilayah yang dia ciptakan itu, memang di sinilah memang yang benar-benar full abundance. Memang dia kasih memang buat kita anak-anaknya. Bahasa Yunaninya dari Taman Eden ini adalah paradise atau Firdaus, yang artinya adalah taman yang berpagar, taman kesukaan Allah. Jadi memang taman yang memang berpagar tuh artinya memang udah di satu area gitu, satu lokasi. Nah, kita lihat di Yehezkiel 28 ayat 13. Itu ada saya bold di Yehezkiel 28 ayat 13. Mungkin dibantu baca kali Ya, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata dan berharga. Yaspis merah, kristolit, dan yapis hijau, permata pirus, kristopras, nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Taman Eden di ayat firman Tuhan ini dikatakan ini adalah Taman Allah. Kalau teman-teman lihat yang di bold, kuning. Terus Yesaya 51 ayat 3 pun juga berkata, di Taman Eden ini adalah Taman Tuhan, tempat penuh kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Slide selanjutnya lagi, Lukas 23 ayat 43. Tadi saya udah bilang bahwa salah bahasa Yunaninya dari Taman Eden ini adalah paradise ya, Firdaus. Nah kata-kata yang ada Firdaus juga, di Lukas 23 ayat 43, Tuhan Yesus ngomong dengan salah satu, tahu ya penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus tuh, yang di akhir hidupnya dia bilang, dia bertobat. Tuhan bilang apa? Firman Tuhannya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah Firdaus ini dalam bahasa Yunaninya sama dengan Taman Eden. 2 Korintus 12 ayat 2-4, ini kisahnya Paulus yang mengalami pengangkatan. Yang rohnya diangkat, dikatakan yang di bold kuning itu kalau teman-teman kebaca, dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tiba-tiba ya diangkat ke Firdaus. Wahyu 2 ayat 7 juga mengatakan bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Nah kalau lihat dari ayat-ayat ini, tadi ini juga jelas ya, siapa bertelinga. Kita udah bahas banget dari fellowship sebelumnya. Siapa bertelinga ini ngomong tentang manusia roh kita yang mendengar. Karena sebenarnya semua orang juga punya telinga. Tapi makanya kenapa di Godspeed ini panggilan Godspeed adalah wake up call. Selama kita manusia roh kita nggak pernah mau wake up, kita cuman berjalan terus dalam kesadaran daging ini, kita mendengar dengan telinga ini, tapi banyak sekali yang nggak bisa kita dengar sebenarnya dengan telinga roh kita.
Begitupun juga dengan vision. Vision yang dimaksud kita melihat dengan mata manusia roh kita. Kenapa? Kalau tadi lihat dari ayatnya, Firdaus ini bukan tempat yang ada di dalam frekuensi rendah. Kalau teman-teman Caca juga ingat apa yang kita udah bahas di fellowship sebelumnya tentang harmony with God. Tuhan itu ada di tempat yang frekuensinya tinggi, tempat yang full dengan energi kehidupan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam frekuensi debu dan tanah, frekuensi kedagingan. Udah beda frekuensi. Di tempat ini pun juga sama, sebenarnya mata kita pun melihat dengan spektrum cahaya yang bisa kita dapat pun juga kecil, berapa persen doang. Contohnya di ruangan ini ada gelombang radio, ada gelombang handphone, infrared, kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Artinya apa yang bisa kita tangkap dengan mata jasmani kita itu terbatas. Makanya tanpa kita dibukakan mata kita sama Tuhan, kita mau bertobat datang kepada Tuhan, Taman Eden ini hanya akan cuma jadi teori konspirasi doang yang dicari sama dunia sebenarnya. Oh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Padahal kalau baca di Alkitab, waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ditutup, udah nggak ada yang bisa lihat lagi karena ada malaikat Tuhan yang menjaga. Karena taman itu dipagari hanya ada di frekuensi tinggi. Makanya tadi dikatakan yang bisa naik ke sana pun di Lukas 23 ayat 43 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ngomong sama si penjahat, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Karena Tuhan Yesus waktu dia mati, dia memang dia mati, dia bangkit, dia kan ke Firdaus, ke apa namanya, itu tempat yang di frekuensi tinggi gitu loh. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi bahwa saat Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan itu sekali lagi maunya kita hidup di dalam kelimpahan. Orang yang tidak hidup di dalam kelimpahan gak akan bisa ngelihat ini. Contohnya aja, firman Tuhan berkata bahwa dia mau memberikan kita joy, lebih daripada happiness. Dunia, namanya happiness dunia adalah seperti ini. Waktu misalnya Inge beli handphone yang mahal, rasanya senang. Tapi sebenarnya senangnya sebentaran doang, dia itu hilang. Tapi namanya joy itu adalah waktu Inge misalnya ngelihat ada orang tuanya yang tadinya belum kenal Tuhan akhirnya terima Tuhan. Ada rasa sukacita yang luar biasa yang gak bisa diperkatakan. Tapi dunia membuat mata kita sedikit yang bisa melihat ke arah joy ini. Dunia menawarkan lebih kepada happiness ini. Makanya manusia dibuat jadi rebutan, bisa bunuh-bunuhan cuman mengejar harta yang ditawarkan oleh dunia ini. Begitupun Taman Eden yang Tuhan mau berikan kepada kita sebenarnya adalah tempat yang penuh dengan energi kehidupan seperti ini. Kalau kita gak pernah bisa mengerti akan hal yang Tuhan mau sampaikan ini, gak akan bisa kita ngelihat. Makanya si iblis yang akan ngasih ilusi-ilusi Taman Eden itu taman yang jadi penuh dengan hawa nafsu sebenarnya akhirnya. Penuh dengan keinginan daging, keinginan mata. Padahal firman Tuhan bilang gini, sebab kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Caca sama Inge penasaran gak? Kenapa waktu lagi di Taman Eden, kenapa Tuhan kasih Adam dan Hawa itu tugas? Kenapa mereka mesti dikasih tugas? Mesti kasih nama lah, mesti bermultiplikasi lah, mesti gak boleh makan buah pohon pengetahuan, mesti ini. Kayaknya ada tugas, kenapa? Ada bayangan gak kenapa mesti dikasih tugas? Kenapa tuh kira-kira? Gak kebayang ya? Belum kebayang. Belum kebayang, belum. Ada slide-nya nih, saya mau kasih lihat. Ada slide yang gambar orang naik motor. Bisa ditampilin gak di PPT-nya? Caca pernah ngeliat gak orang kalau yang lagi naik motor, misalnya motornya nih, misalnya lihat nih, ada motor yang satu mogok nih, terus motor yang satu lagi jalan. Kalau misalnya dia mau bisa jalan, dia akan nempelin kakinya tuh ke motor yang lagi jalan. Sering nih kok ngeliat. Sering lihat ya di jalanan ya. Di jalan nih. Padahal kakinya dia nggak perlu dikaitin, tapi ketika kakinya nempel aja dengan motor yang lagi jalan, tiba-tiba motor yang mogok ini bisa ikutan sama-sama jalan.
Bingung kan maksudnya? Padahal kalau logiknya seharusnya yang nggak mogok itu yang di belakang dong. Yang nggak ngedorong mogok motor yang harusnya di depan. belakang. Dorong ke depan Iya kan harusnya ya. Mestinya dorong begitu Logiknya, kan, ya. logiknya. Tapi kenyataannya yang kita lihat motor begini yang lagi jalan itu di depan, yang itu dia kayak nempelin kakinya di sampingnya gitu, kayak sedikit agak di belakang. Padahal dia nggak mengkaitkan atau apa, cuma nempel doang. Rupanya ada energi yang mengalir, sehingga motor itu bisa sama-sama jalan. Begitupun kalau ngelihat di samping ada wireless charger. Kenapa itu handphone ditaruh di atas wireless charger? Kok dia baterainya bisa ini? Bisa naik ya. Bisa naik. Sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya handphone itu nggak ditaruh di atas wireless charger, baterainya bakal keisi nggak? Enggak. Kalau motor yang mogok tadi, dia nggak nempelin kakinya di di motor yang lagi jalan, dia bisa jalan nggak? Nggak bisa Tentu jalan. tidak. Nggak ada energi yang ketransfer kan? Iya. Sekarang kita jadi ngerti kenapa firman Tuhan minta setiap kita waktu ada di dalam hadirat Tuhan, kita tuh mesti bergerak sama-sama Dia. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu nggak melekat sama aku, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bukannya Tuhan itu pengen bikin kita susah, enggak, justru waktu kita bergerak bersama Dia, kita nempel sama Dia, ada energi yang bisa ditransfer. Justru karena Tuhan mau memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, makanya Dia pengen minta kita berjalan sama Dia. Makanya kita jadi mengerti di Matius 28 ayat 18 sampai 20 tentang amanat agung. Kok repot-repot amat ya ini si Tuhan Yesus ini udah sebelum naik pakai kasih kita PR lagi. Emang nggak bisa kita habis terima Tuhan? Ya udah, kan Tuhan udah mati, bikin buat saya yang miskin jadi kaya karena Dia yang kaya jadi miskin buat saya. Harusnya kita udah santai dong, udah terima Tuhan. Kenapa pakai acara dikasih melakukan amanat agung? Firman Tuhan katakan gini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau orang Kristen yang picik nih, yang gak mau ngerti hati Tuhan, dia pikir, wah bisa aja, lu anggap gua pembantu, lu apa? Maksudnya, kok lu nyuruh-nyuruh gua, bikin gua repot, jadi lu nyuruh gua terima lu sebagai Tuhan supaya gua jadi kayak ajudan lu gitu, maksudnya supaya bisa disuruh-suruh. Kok kayak jadi ada maunya gitu loh maksudnya. Padahal enggak. Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau berikan adalah itu yang saya di bold kuningnya adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita melakukan amanat agung, sebenarnya keuntungan paling besar bukan buat Tuhan, sebenarnya untuk kita. Karena emang kita bisa membuat orang bertobat? Nggak bisa. Mau kita ngomong secanggih apapun, sekarang saya mau ngomong dengan bahasa udah segimanapun bagus. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat setiap orang yang mendengar, baik onsite maupun yang online, bertobat, nggak akan bisa. Jadi sebenarnya waktu kita melakukan amanat agung, yang membuat orang bertobat itu tuh siapa? Roh Kudus yang di dalam kita. Kita itu kan cuma jadi tubuh fisiknya yang mau sepakat bergerak sama Dia. Ketika kita mau berjalan dengan Roh Kudus itu, ini yang membuat energi kita jadi kayak orang motor yang mogok tadi, yang nempelin kaki di motor yang berjalan. Yang berjalan itu kan Roh Kudus nih. Iya betul. Movement ini kayak Godspeed movement ini kan sebenarnya yang bergerak itu Roh Kudus. Godspeed nih kita yang datang yang melayani di sini itu cuman bilang, Tuhan saya mau, saya nempel aja. Perkara apa kata orang gak peduli. Karena buat saya, buat kita semua yang mengerti, bagian kita nempel, yang melakukan movement ini kan Roh Kudus. Ketika kita nempel dengan Roh Kudus yang bergerak, terjadilah perpindahan energi itu. Sehingga firman Tuhan yang berkata di Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan, dan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi ketika kita mau berjalan sama Dia, ketransfer ke kita. Ketika itu ketransfer ke kita, itu kita ada di dalam the presence of God. Itu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tadi artinya Taman Eden adalah Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Jadi ketika kita berjalan dengan Tuhan, terjadi kita menikmati seluruh abundance energi kehidupan yang mengalir ke kita. Sebenarnya kita ada di dalam Taman Eden. Ngerti gak maksudnya? Iya, iya. Bisa nangkep gak? Berarti kalau gitu maksudnya di Taman Eden itu sebenarnya itu ada di dalam diri kita sendiri ya kok ya?
Betul. Jadi bukan kayak secara fisik ada di sini, di situ yang kita bisa Karena melihat gini, secara mata gitu. Karena Tuhan itu ada di dimensi yang lebih tinggi dari kita. Di dalam dimensinya Tuhan, dia nggak terbatas ruang dan waktu. Kita ketika jatuh di dalam dosa, di dalam frekuensi yang rendah ini, kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kenapa dikatakan Tuhan ada di mana aja? Bahkan Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada. Kok jadi lucu? Tuhan ada di hati saya, katanya ada di hati Caca. Berarti Tuhannya ada dua dong. Oh ada juga di hati teman-teman di sini. Oh berarti Tuhannya ada banyak dong. Enggak, Tuhan itu ada di dimensi yang lebih tinggi, di mana nggak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Dan Taman Eden ini kan taman kesukaannya Tuhan. Of course taman kesukaannya Tuhan ada di frekuensi yang sama dengan Tuhan dong. Kalau dia bukan taman kesukaan Tuhan yang ditinggal, makanya tahu nggak senjatanya si Lucifer itu apa? Ilusi. Sesuai dengan nama dia, Lucifer ilusi. Memang dia akan membuat manusia yang buta. Dia mencari-cari Taman Eden, oh Taman Eden itu Atlantis, oh Taman Eden itu adanya di sini, di sini, di sini. Dia akan membuat ilusi demi ilusi demi ilusi sehingga manusia nggak sadar bahwa Taman Eden ini adalah taman kesukaan Tuhan. Ya Tuhan adanya di frekuensi atas. Tuhan gak di frekuensi bawah. Waktu kita menerima Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru, hidup kita dikatakan kita menjadi bait sucinya Tuhan. Sebenarnya kita pun menjadi tempat kesukaannya Tuhan, tapi Tuhan kita gentle. Firman Tuhan di Wahyu berkata gini, aku mengetuk di depan pintu, boleh gak aku masuk ke dalam hidup kamu? Karena gak semua orang yang udah terima Tuhan mengizinkan hatinya dimasukin sama Tuhan. Berarti kalau gitu Tuhan juga gak memaksa kita juga. Wah, bedanya Tuhan dengan roh jahat begitu. Tuhan walaupun dia punya power yang gak bisa dihentikan sama siapa, tapi dia super gentle. Lu gak kasih gua masuk, gua gak mau masuk. Tapi kalau iblis, kita udah nolak-nolak aja dia neror kita, menghantui kita gitu loh, bikin hidup kita stres. Memaksa untuk masuk. Memaksa untuk masuk dengan berbagai cara, tipu muslihat, bahkan sampai yang kita gak sadar sekalipun. Tapi Tuhan, dia akan ngomong dengan lembut sekali, boleh gak aku masuk? Kalau kamu izinkan aku masuk, aku mau menikmati perjamuan dengan kamu. Maksudnya Tuhan mau berjalan-jalan sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, di hari petang, di hari sejuk. Tuhan pun mau berjalan bersama dengan kita. Dulu Adam dan Hawa cuma bisa ngomong sama Tuhan cuma di hari petang, hari sejuk. Kayaknya cuma di hari jam-jam tertentu seakan-akan. Tapi ketika kita terima Tuhan, Roh Kudus ini ada di dalam kita loh. Anytime kita mau ngomong sama Tuhan, anytime kita bisa. Sebenarnya kita lebih daripada si Adam dan Hawa kan sebenarnya. Betul. Tapi instead kita menikmati Taman Eden, kita lebih memilih keluar dari Taman Eden dan hidup di tanah yang terkutuk. Waktu Tuhan bilang, ayo dong kamu yang letih lusuh dan berat, aku akan memberikan kepada kamu kelegaan. Karena di Taman Eden ada 4 sungai. Yang satu sungai yang penuh emas, yang satu sungai yang penuh permata. Tapi ketika kamu keluar dari Taman Eden, kayak Adam waktu dia keluar dari Taman Eden, yang terjadi apa? Dengan berpelulah kamu harus mencari makan kamu. Karena kamu ada di luar hadirat Tuhan. Sama seperti ini. Kalau motor yang mogok tadi, dia nggak mau nempelin kakinya di motor yang jalan mah nggak akan kehilangan energi, dia akan jalan. Tapi motor yang mogok, tiba-tiba dia akan stuck, diam aja di situ. Sehingga ketika motor yang mogok ini mau jalan, dia mesti pakai apa? Mesti pakai kakinya. Sendiri, Kalau ngedorong ya kok. Mesti ngedorong. Yang harusnya ketika dia nempelin kakinya ke motor yang lagi jalan, dia bisa sama-sama jalan, ada energi yang ketransfer. Tiba-tiba karena dia nggak mau nempelin kakinya, tiba-tiba dia jadi diem. Dan untuk perjalanan dia dari titik A ke titik B, karena dia nggak mau nempelin kakinya, dia jadi jalan sendiri, dia harus berpeluh, keringetan. Betul. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Ya ngerti. Nah, jadi ngerti ketika Tuhan mau ajak kita bergerak, itu karena dia mau mentransfer energinya ke kita. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan dari kita itu cuman kesepakatan untuk oke Tuhan saya mau. Waktu Tuhan ajak kita untuk bergerak, menginjil, melakukan amanat agung, bagian kita cuman datang melakukan iya saya mau, Tuhan mau ngomong apa, oke saya sampaikan ke orang ini sesuai dengan Tuhan mau. Tapi si iblis akan buat dia akan membuat kita makan buah pohon pengetahuan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi Ko Willy, kenapa Adam dan Hawa dikasih tugas? Poinnya itu berarti supaya Adam dan Hawa itu berjalan selaras
dengan Tuhan. Itu Dapat yang energi. membuat Adam dan Hawa selalu ke-maintain di Nah, Taman Eden. Jadi poinnya itu ya, maksudnya kenapa mereka dikasih tugas, jadi pertanyaan itu terjawab dengan seperti itu kira-kira ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa Tuhan gak kasih si Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan? Karena ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan, detik itu juga si Adam dan Hawa jadi punya tugas sendiri daripada apa yang Tuhan suruh. Karena dia punya pengetahuan sendiri. Contohnya gini. Kayak anak kita waktu belum ngerti ada berbagai YouTube, Google dan semua yang dia tahu ketika dia beranjak dewasa, semua ngomongan orang tuanya adalah kebenaran. Ketika orang tuanya bilang kamu tidur, ya dia ya pokoknya suruh tidur walaupun ngedumel atau gimana ya pokoknya orang tuanya suruh. Tapi ketika anak ini mulai bertambah gede, dia mulai mendapatkan pengetahuan, mulai dia so tahu dan mulai punya agenda sendiri di luar orang tuanya. Iya kan? Betul. Mulai ada sedikit pemberontakan gitu ya. Mulai ada sedikit pemberontakan. Yang tadinya waktu belum ngerti apa-apa, kalau lagi orang tuanya bilang, ayo ikut pergi jalan-jalan sama papi mami. Pokoknya kalau lagi ini kita selalu bareng-bareng. Selama dalam kurun waktu itu dia akan selalu bareng-bareng. Tapi ketika dia beranjak dewasa, nggak bisa papi mami, saya punya acara sama si A, si B, si C. Begitupun dalam pekerjaan. Ketika orang yang sombong dengan pemikirannya, sibuk dengan dunia ini, harusnya loh kita setiap hari mendekat kepada Tuhan. Tuhan itu jadi the center of it all. Tapi kita jadi cuma naruh Tuhan di hari Minggu, sisanya Tuhan saya punya agenda. Saya perlu meeting dengan si A, si B, si C, si D. Padahal kata Tuhan, justru saya pengen pekerjaan kamu berhasil. Saya pengen di dalam pekerjaan kamu ada energi kehidupan yang dari saya mengalir ke kamu sehingga pekerjaan kamu diberkati. Oh saya gak sempat dekat sama Tuhan karena saya mesti urus anak. Kalau saya mesti ke gereja, kalau saya mesti baca Alkitab, entar siapa yang ngeliatin anak saya? Kata Tuhan, justru ketika kamu nempel sama saya, energi kehidupan yang daripada saya bisa mengalir sehingga pernikahan kamu berhasil. Sehingga anak-anak kamu pun juga bertumbuh jadi anak yang luar biasa. Karena ada energi yang tertransfer, ngerti gak maksudnya? Iya. Tapi si iblis akan membuat kita makan buah pohon pengetahuan, pakai logika, lagi ngurus anak gimana caranya saya bisa bergerak sama Tuhan sih? Karena dia mengurutkan Tuhan cuman kayak ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Padahal Tuhan itu bukan nomor 1, nomor 2, tapi Tuhan itu harus jadi kacamata untuk kita melihat seluruhnya sebenarnya. Jadi kita melihat apapun di dunia ini sebenarnya harus dari Tuhan dulu. Jadi kalau kayak saya nih, saya mesti ada dalam lingkaran yang namanya Tuhan. Semua yang di luar daripada Tuhan itu adalah lapisan-lapisan di luar lingkaran itu seharusnya. Kalau ilustrasinya mungkin kalau orang ngelihat dari lantai yang lebih tinggi, gedung lebih tinggi kan jadi bisa ngelihat ke bawah. Dia jadi core-nya, ya. Dia jadi pusatnya. Maksudnya Tuhan jadi pusatnya. Kalau dia di bawah kan dia nggak bisa lihat dalam jarak yang jauh, tapi kalau dia di atas kan dia bisa melihat jarak jauh. Jadi kalau kenapa bisa kalau kita jadikan Tuhan sebagai center, kenapa kita bisa ngelihat sampai yang jauh? Karena Tuhan gak terbatas ruang dan waktu. Makanya sudut pandang kita bisa jadi jauh. Karena manusia terbatas, nih mata saya cuma bisa lihat sampai situ. Tapi waktu saya melihat dalam sudut pandangnya Tuhan, matanya Tuhan gak terbatas sampai situ. Bahkan mata Tuhan bisa melihat sampai lebih jauh. Makanya orang yang berjalan dengan Tuhan, dia gak akan egois dengan diri dia sendiri. Karena sudut pandang dia akan diubah menjadi dia bisa memikirkan saudaranya, dia akan menjadi suami yang lebih memikirkan istrinya, dia akan menjadi kepala keluarga yang lebih memikirkan keluarganya. Karena sudut pandangnya gak cupek gitu loh maksudnya, gak sempit. Karena melihat dari sudut pandangnya Tuhan, ngerti ya? Jadi sekarang di sini at least kita harusnya udah ada gambaran bahwa Taman Eden itu bagaimana, adanya di frekuensi mana, dan kenapa di dalam Taman Eden itu harus ada tugas. Jadi tugas ini sebenarnya sekali lagi ini yang membuat ranting itu connect dengan sang pokok. Supaya ada makanan yang bisa mengalir ke ranting. Jadi abis dari tempat ini, abis dari fellowship hari ini, jangan ada dari kita tuh yang males kalau Tuhan ajak bergerak. Karena bukan Tuhan mau kita capek, justru Dia mau memberikan kita energi kehidupan itu. Itu caranya energi itu bisa mengalir. Kalau enggak, ya kayak motor yang mogok tadi. Ya udah kalau kamu nggak mau nempelin kaki kamu, ya udah kamu dari sini sampai titik itu ya jalan kaki aja.
Akhirnya kita keringetan dan bisa pingsan di jalan. Betul. Berarti sekali lagi Tuhan itu tidak pernah memaksakan kehendaknya ya. Luar Balik lagi biasanya itu. ke kitanya yang mau terima, kitanya mau bilang mau apa Iya. enggak gitu. Nah, di kuping kita makanya Tuhan bilang kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk, hidup dan mati. Pilihlah berkat kata Tuhan. Setiap hari di telinga kita selalu akan ada yang ngomong. Roh Kudus yang gentle dan gak akan mau maksa. Dan si Roh Kudus nih, si brengsek, si setan. Di mana ngomongan ini sifatnya memaksa. Jadi jangan heran kalau keinginan daging begitu udah ngomongin di kuping kita akan kayaknya lebih maksa untuk kita ngarahnya kepada keinginan daging. Contohnya, ketika kita lagi ribut nih, lagi marah nih, Roh Kudus akan lembut bilang ampuni. Tapi dia kan gak maksa. Dia gentle, lu gak mau ngampunin ya udah. Tapi roh yang satu nih sifatnya menuntut dan memaksa, ngerti gak? Dia akan bilang, dia akan maksa bikin kita jadi emosi. Masa lu diam aja, tuh orang brengsek perlu digampar, perlu dikata-katain. Emang suara ini akan lebih maksa. Karena memang ini sifatnya si roh jahat ini. Karena dia kenapa maksa? Karena dia pengen kita bergerak sama dia. Karena ketika kita ngikutin maunya dia, jadinya kan dia nempel sama kita nih. Yang terjadi adalah energi kita yang diambil sama dia. Kalau kita nempel sama Roh Kudus ini kan sumber dari segala energi. Waktu kita mengampuni, kita nempelin, dengerin apa yang dia suruh, yang terjadi adalah energi dari Roh Kudus itu yang mengalir ke kita. Makanya hati kita habis mengampuni, coba deh cek. Waktu kita ribut, begitu kita mengampuni, yang terjadi apa? Hati kita plong. Lebih lega ya. Lebih lega dan rasanya kayaknya. Tapi kalau kita dengerin ngomongan yang si jahat, abis kita nggak mau ngampunin, sebenarnya perasaan kita sebenarnya kan nggak enak banget kan. Kayaknya energinya jadi kayak, kenapa? Karena si roh jahat ini bukan sumber energi. Dia butuh energi untuk makan. Dia bukan Tuhan, tapi Roh Kudus ini roh Tuhan. Dia sumber energi. Nah Tuhan mau sebenarnya waktu dia kasih tahu segala kebenaran firman dan kita lakukan, dia mau kita tuh menikmati seluruh energi kehidupan berada di dalam hadirat dia, di taman kesukaan dia, di dalam Taman Eden ini. Tapi karena kita nggak punya vision, kita nggak ngerti akan hal ini, semua ngomongan suara kedagingan ini yang lebih kita dengerin. Akhirnya hidup kita nempel terus kepada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Makanya hidup kita terus ngalamin turbulence. Energinya kesedot aja. Ribut aja di rumah. Betul. Panas gitu. Panas rasanya. aja bawaannya. Kurang lebih ada gambaran ya? Iya. Oke. Sekarang saya mau nanya nih ke Inga sama Caca nih. Sering gak kita dengar banyak orang Kristen yang kesel sama Adam dan Hawa gara-gara gak bisa nahan diri? Banyak banget tuh kayaknya. Gara-gara si Adam dan Hawa emang gak bisa nahan gak makan buah pohon itu doang. Kan lu di taman itu dikasih ratusan ribuan pohon, buahnya boleh dimakan. Masa cuman gara-gara satu buah lu gak bisa nahan makan doang? Akhirannya sampai Tuhan Yesus mesti mati. Kita hidup jadi mesti mengalami begini. Kesannya kayaknya Salah banget tuh Adam sama Hawa ada judulnya. brengsek tuh si Adam dan Hawa. Makanya katanya ada yang ngomong juga sama saya kalau nanti kita ke sorga, kita akan cari tahu mana sih yang namanya si Adam. Oh ini nih yang bikin gua hidupnya Hati-hati jadi ya, ngalamin. namanya Adam di luar sana. Sekarang yang jadi pertanyaan gini, apakah kalau kita di posisi Adam dan Hawa, kita menempatkan diri kita di Adam dan Hawa, apakah kita nggak bakal kelakuannya kita kayak dia juga? Sekarang setelah kita tahu bahwa Taman Eden itu nggak cuman ditempatin sama Adam dan Hawa, kita pun saat hidup di dalam hadirat Tuhan saat ini, kita pun ada di Taman Eden. Karena taman kesukaan Tuhan ini nggak terbatas ruang dan waktu. Dulu ada, sekarang pun kita bisa akses. Kenapa bisa akses? Karena ada Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nah sekarang kan di dalam kita ada Roh Kudus, artinya sekarang kita ada di posisi yang sama dengan Adam dan Hawa. Jadi kita sekarang posisinya ada di dalam Taman Eden. Nah sekarang kita posisinya ada di Taman Eden. Setelah kita ngerti pengertian Taman Eden itu apa, ngerti ya? Nah sekarang kita lihat Tuhan suruh apa di Taman Eden. Kejadian 1 ayat 28. Kalau teman-teman baca di slide itu, Allah memberkati mereka, memberikan mereka otoritas untuk beranak cucu, berlipat ganda, penuhi bumi, taklukkan bumi, memerintah atas seluruh
makhluk yang bergerak. Di bumi. Take dominion. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan 19. Tugas yang kedua adalah, teman-teman kalau bisa lihat di slide depan yang saya bold. Yang kedua adalah mengusahakan dan memelihara taman. Yang pertama adalah take dominion, bermultiplikasi. Yang kedua adalah mengusahakan dan memelihara taman. Yang ketiga, tugasnya adalah boleh makan semua buah, kecuali buah pohon pengetahuan. Yang keempat adalah dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Yang keempat adalah Tuhan sengaja dibawa semua ke manusia, si Adam dan Hawa, untuk diberikan nama. Jadi ada 4 ya. Pertama, bermultiplikasi dan penuhi dan taklukkan bumi. Yang kedua, mengusahakan dan memelihara. Yang ketiga, gak boleh makan buah pohon pengetahuan, tapi makan seluruh buah yang baik. Yang keempat, memberikan nama. Kita bahas satu-satu. Sekarang kita jadi coba menempatkan diri kita. Kita jadi kayak si Adam dan Hawa ini, kita juga akan bertingkah yang sama gak dengan dia? Jadi jangan kita nyalain si Adam dan Hawa. Jangan-jangan kita pun setiap hari kenyataannya kelakuannya sama. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan, jadi jangan kita selalu cari kambing hitam. Jangan-jangan kita ini juga jadi kambing hitamnya, jangan-jangan. Yang pertama, bermultiplikasi. Slide-nya. Bermultiplikasi, penuhi, taklukkan, dan memerintah seluruh makhluk. Berarti ini sangat menarik sekali ya Kok sebenarnya ya. Kenapa? Sangat menarik sekali gitu. Iya. Karena kan mungkin kebanyakan orang berpikir oh Taman Eden tuh ada di sini di situ, tapi ternyata tuh deket banget. Ternyata Iya, ada di dalam hidup kita. anak-anak yang sudah menerima Tuhan Iya, lah lebih tepatnya. apabila kita masuk dalam hadirat Tuhan, berarti kita tuh udah di Taman Eden Sebenarnya. itu sendiri. Gak perlu visa, gak perlu pakai tiket pesawat ya kan? Sebenarnya Tuhan tuh baik banget. Sebenarnya, tapi tanpa ada vision, Iya, tanpa matanya dicelikan, nggak akan bisa ngelihat. betul. Seringkali kita cuman akan baru bisa ngelihat ketika semua udah nggak ada. Contohnya gini, lebih berharga mana anak sama handphone? Harusnya anak. Harusnya Harusnya anak. Quality time dengan anak harusnya lebih berharga. Betul. Tapi selama kita nggak bisa ngelihat, kita akan nggak mau menikmati yang berharga ini, kita akan lebih abisin quality time sama handphone. Sampai satu kali anak kita nggak ada, kita nangis menggerung-gerung baru kita bilang, ini harta yang lebih berharga. Tapi biasanya manusia baru sadar ketika semuanya nggak ada. Ngerti nggak maksudnya? Baru selubung itu kayak kebuka. Biasanya orang ketika udah sampai mau di sakratul maut ya, maksudnya udah mau mati, baru dia matanya kayak bisa ngelihat. Ternyata yang selama ini gua kejar, pengakuan dari manusia, harta gono gini, sebenarnya nggak ada yang nemenin mati, nggak ada yang dibawa mati. Betul. Ternyata apa yang Tuhan kasih di sekitar kita, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya rumah, walaupun mungkin gak besar, kita bisa makan yang harmonis, walaupun mungkin makannya sayur asam doang, Tahu tempe ya Kok. tahu tempe, walaupun bukan di hotel bintang 5, tapi kita bisa makan satu keluarga utuh. Betul. Itu sebenarnya kan harta. Betul. Tapi seringkali kita dijebak sama suara yang bego ini, kita terjebaknya sama si roh jahat ini. Kita mengabaikan harta ini, kita mengejar apa yang ditawarin sama dia nih. Akhirnya kita kehilangan harta yang sesungguhnya. Nah, Taman Eden ini, kenapa tadi dibilang harus bermultiplikasi dan penuhi taklukan? Kenapa? Sebelum waktu manusia ada di bumi ini, yang pertama kali jatuh dulu di bumi ini, di frekuensi rendah ini siapa? Iblis kan? Iya. Malaikat jatuh dulu kan? Ada pemberontakan dulu dari si malaikat jatuh, dia yang jatuh dulu di dalam ini semua. Ketika Tuhan menciptakan Eden, Taman Eden, di dunia yang makanya dibilang di Kejadian 1, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, semua masih berantakan, gelap. Sebelumnya itu kan udah terjadi sebenarnya kejatuhan dari malaikat jatuh sebenarnya. Malaikat jatuh.
Tapi maunya Tuhan kan keadaan selalu kan dibilang dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam semua yang hancur karena kejatuhan si malaikat jatuh ini, semuanya kan berantakan. Karena si malaikat jatuh ini akan berusaha mencari energi. Dia akan merusak semua kehidupan yang ada. Saya nggak tahu sih dulu sebelum malaikatnya ini jatuh dunianya kayak apa. Tapi dia menyedot semua energi. Tapi Tuhan mau dia tempatkan manusia, makhluk yang dia percaya ini, di tempat yang udah berantakan ini, untuk merestorasi sebenarnya. Jadi di dunia yang udah kacau ini, Tuhan taruh ada Taman Eden. Ini taman yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kemuliaan Tuhan gak cuman ada di satu area kecil ini. Tuhan mau multiply, penuhi. Contohnya kayak gini. Sekarang setelah Inge sama Caca tahu bahwa Taman Eden ada di inside-nya kalian. Karena Taman Eden ini gak terbatas ruang dan waktu. Betul. Dia ada di frekuensi atas, tempat kesukaannya Tuhan. Selama kita mau jalan sama Tuhan, kita ada di Taman Eden. Bukan satu kebetulan Caca ditaruh di keluarga yang gak mengenal Tuhan. Betul. Bukan satu kebetulan Caca ditaruh di tempat kerja yang gak banyak yang kenal Tuhan. Bukan satu kebetulan Inge pun ditempatkan di lingkungan yang mungkin sekitarannya masih juga banyak yang belum kenal Tuhan. Tuhan bilang tugas yang pertama, kalau Inge ditempatkan di satu tempat, jangan simpan hadirat Tuhan itu hanya untuk Inge sendiri. Kabarkan Injil kepada saudara-saudara yang lain. Itu maksudnya adalah memperluas. Sehingga yang tadi orang tuanya gak kenal Tuhan, karena dia gak kenal Tuhan, hidupnya selalu dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, energinya kayaknya kesedot untuk hal-hal yang gak penting. Ketika Caca memperkenalkan Tuhan ke orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya ini bisa bergantungnya gak kepada dunia lagi, tapi bergantungnya kepada kebenaran firman. Sehingga satu keluarga bisa dipenuhi oleh keharmonisan. Yang tadinya Taman Eden itu cuma milik Caca sendiri, sekarang jadi milik satu keluarga besar. Setelah satu keluarga besar ini mendapatkan Taman Eden ini, terus perluas kan. Gak cuma ngomong di keluarga, oh lingkungan gue nih masih banyak ada pelacuran, masih ada banyak perjudian. Yuk kita satu keluarga besar berbagi yuk. Baksos yuk, menjadi surat Kristus yang terbuka yuk. Sehingga akhirnya tahu-tahu satu lingkungan penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya lingkungan tempat kita menjadi Taman Eden. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal di situ. Begitupun di tempat kerja. Oh di tempat kerja ini cuma saya doang nih yang kenal Tuhan. Yang lainnya semuanya budayanya korupsi. Mulai kita menginjil, gak boleh begini, gak boleh begitu, ayo terima Tuhan. Akhirnya yang tadinya dari Caca doang sama Inge doang, tiba-tiba 2, 3 orang, 4 orang, akhirnya satu kantor penuh kemuliaan Tuhan. Satu kantor kayak di Taman Eden. Semuanya gak ada saling menjatuhkan, gak ada mamon, gak ada kayaknya ngomongnya semuanya tentang yang gak enak, keributan di kantor, tapi semuanya bisa saling support satu sama lain. Itu namanya memperluas. Jadi tadi kan Eden artinya adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Jadi waktu Tuhan minta kita memperluas Taman Eden, bermultiplikasi dan penuhi bumi, artinya kita memperluas hadirat Tuhan yang tadinya adanya di kita, diperluas seluruhnya. Makanya dikatakan kabarkan jadikan semua bangsa muridku dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai seluruh ujung-ujung bumi. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan kita ini tuh kayak duta besarnya Tuhan. Enggak satu kebetulan. Jadi kalau setiap kita di sini udah tinggal di Taman Eden, lihat sekeliling kita. Di luar Taman Eden itu namanya taman terkutuk. Mereka berpeluh untuk mendapatkan energi. Ajak mereka masuk ke dalam Taman Eden. Ajak mereka bergerak. Seperti saya ajak teman-teman semua yang Gaspit ini bergerak. Apa yang teman-teman Gaspit di sini rasakan sebenarnya? Ada satu sukacita yang luar biasa kan? Walaupun mungkin kelihatannya secara dunia dunia nggak bisa mengerti, tapi kita yang menjalaninya mengerti ada energi yang tertransfer yang membuat dunia kita berbeda dari apa yang dulu kita lihat. Itu yang pertama. Poin yang pertama ini ada yang nggak jelas nggak?
Jelas sih ya. Cukup jelas ya, intinya kita Jadi, harus memperluas si Taman Eden ini. memultiplikasi, keserimpet dah ngomongnya. Iya. Memperluas hadirat Tuhan di sekitar kita yang tadinya cuma kita doang, tapi biarlah orang-orang di sekitar kita juga jadi mengenal Tuhan dan merasakan hidup di dalam Taman Eden. Betul. Tapi di dalam Taman Eden ini ada hukumnya, ada peraturannya. Dalam kerajaan Allah ada namanya hukum dan ketetapan. Ini yang udah kita bahas di fellowship yang sebelumnya yang Divine Law, yang mana kita lagi ulang lagi di Komsel online POD ya, lewat kita, Zoom ya. Lagi kita bahas. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau ikut belajar hari Sabtu ini nih, kita ada Zoom buat belajar hari Sabtu ini ya, lewat Zoom. Kalau teman-teman ada yang mau belajar tentang hukum. Karena tentang hukum ini penting. Pentingnya gimana? Kemarin kita udah bahas di Zoom itu, kita boleh jago bawa motor, punya skill yang hebat. Kita boleh punya motor yang canggih banget, mau yang motor paling mahal sekalipun. Tapi kalau kita nggak ngerti peraturan lalu lintas, baru jalan sebentar, kena tilang. Baru jalan bentar lagi, kena tilang. Jadi antara kita punya skill, antara kita punya motor yang bagus, dengan mengerti peraturan lalu lintas, ini 3 hal yang berbeda. Betul. Saya nggak bilang punya skill itu salah, tapi banyakkan orang itu cuman fokusnya adalah, oh hidup gue sial nih. Berarti yang harus saya bagusin adalah skill saya di upgrade. Nggak salah. Wah skillnya udah hebat bawa motor. Wah motor saya jalannya pelan nih kayak bajai misalnya. Tetek, nggak bisa cepat, nggak bisa ngebut. Wah motor saya mesti diganti, pakai motor yang lebih mahal. Nggak salah, pakai motor yang lebih mahal bisa ngebut. Nggak ada yang salah. Saya perlu modal yang lebih gede, kantor yang lebih keren. Nggak ada yang salah dengan itu semua, silakan aja masing-masing mau bergerak. Tapi jangan lupa, ada namanya peraturan perpajakan, peraturan lalu lintas, peraturan segala macam. Kalau semua peraturan ini nggak tahu, baru jalan bentar kena tilang, baru jalan bentar kena tilang. Nah namanya kena tilang inilah yang dibilang sama orang yang nggak kenal Tuhan nasib sial. Setan akan membuat manusia nggak ngerti bahwa sebenarnya dia melanggar hukum Tuhan. Akhirnya orang Kristen karena nggak ngerti peraturan hukumnya Tuhan untuk tetap ada di dalam Taman Eden ini, dia nyarinya kemana? Ke orang pintar, dia carinya ke astrologi, dia carinya ke tarot, dia carinya mesti buang sial nih, mesti ngeruat lah, atau mesti mandi kembang, atau wah kayaknya mesti jadinya carinya aneh-aneh. Padahal semuanya ada di firman Tuhan. Jadi betapa luar biasanya, bagaimana cara kita maintain mau jalan sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mencintai hukum. Pastikan kita ngerti hukum. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu isinya adalah hukum peraturan rohnya. Kan kita udah bahas di fellowship yang lain juga, called into existence, bahwa semua yang di alam materi ini hard copy. Kalau ada hard copy pasti ada soft copy-nya. Lebih penting soft copy atau hard copy? Soft copy. Karena hard copy kalau udah salah ya udah buang aja. Tapi soft copy-nya kita bisa edit sehingga kita bisa print out lagi. Yang Tuhan mau kasih kita lewat kita mengerti seluruh kebenaran firman adalah kita ngerti di soft copy-nya, sehingga kita dari yang dalam akan keluar. Dunia yang kita nikmatin ini sebenarnya pancaran dari apa yang di dalam kita, kalau kita ngerti. Makanya iblis akan gak mau membuat kita mengerti kebenaran firman, dia akan membuat kita lebih sibuk dengan dunia ini. Makanya kita jadi ngerti kenapa Firaun ketika bangsa Israel yang diperbudak sama dia mau menyembah Tuhan, perintahnya Firaun kepada para pegawainya apa? Buat mereka kerja lebih keras lagi. Mereka santai itu mau nyembah ibadah. Kasih tambahin. Tadinya apa? Bikin batu batanya cuma segitu. Buat suruh berlipat ganda. Tambahin lagi. Tujuannya apa sih Firaun bikin itu? Supaya bangsa Israel nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi kita mesti ngerti kalau kita mau beribadah mendekat kepada Tuhan, tapi dibuat sibuk oleh dunia ini, kita mesti sadar. Kalau kita nggak sadar bahwa ibadah dengan Tuhan ini, punya hubungan berjalan pribadi dengan Tuhan ini yang membuat kita sebenarnya hidup, kita sebenarnya lagi kehilangan banyak hal. Poin di sini jelas? Kita next ya. Ya kita next. Tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya, mengusahakan dan memelihara. Jadi firman Tuhan bilang kalau kamu udah diberkati, udah terima Tuhan, dikasih Taman Eden, bukan di dalam Taman Eden udah duduk doang, makan buahnya doang, terus udah diam jadi gendut dan obesitas. Kalau kita udah diberkati Tuhan, bukan ya udah berarti hidup di dalam berkat, nggak mau peduli yang lain.
egois dengan diri sendiri. Bukan begitu. Begitu kita diberkati, ada bagian kita mengusahakan dan memelihara. Nah, slide-nya coba. Mengusahakan dan memelihara artinya bukan kita yang membuat Taman Eden. Seluruh berkat itu Tuhan udah sediakan. Taman Eden itu kapan Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden? Pada hari yang ke-7, ada hari yang ke-6 semuanya sudah ready. Iya. Pada saat semuanya udah jadi baru ditempatin. Artinya sebenarnya tempat yang penuh kelimpahan ini Tuhan udah siapin dulu. Jadi bukan kita yang menyiapkan. Jadi dari kita nggak boleh ada yang sombong. Karena sebenarnya kita ditaruh di Taman Eden setelah Taman Eden itu jadi. Setelah jadi, kalau saya kasih misalnya rumah nih ke Inge. Untuk Inge tempati Inge pakai. Kan harusnya dipelihara dong. Betul. Kalau tahu diri. Kalau tahu diri. Kalau nggak tahu diri begitu dikasih rumah, yang ada apa? Dihancurin, diberantakin, nggak pernah dibersihin. Yang Tuhan mau begitu kita dikasih Taman Eden, ya tahu diri lah. Udah dikasih rumah yang bagus, yang nyaman, ya lu sapu pel dong. Kalau ada yang bocor dibenerin dong. Ya Tuhan bilang, usahakan dan pelihara. Kita dikasih kepercayaan. Kata mengusahakan, kalau dilihat di depan, bahasa aslinya itu mempunyai arti bekerja sebagai tindakan penyembahan. Mengusahakan, mungkin teman-teman bingung, ini mengusahakan apa sih sebenarnya? Mengusahakan dalam bahasa aslinya ini adalah artinya bekerja sebagai tindakan penyembahan. Makanya kenapa ada istilah yang bilang pekerjaan kita adalah ibadah kita. Iya kan? Iya ada istilah itu. Tapi dunia membuat itu jadi dua hal yang berbeda. Kerja sendiri, ibadah sendiri. Makanya ketika kita beribadah, kita kayaknya minggirin yang duniawi nih. Kita anggap bekerja itu duniawi. Dan ketika kita lagi bekerja, kita minggirin yang rohaninya. Karena kita berpikir itu dua hal yang berbeda. Enggak. Kata mengusahakan dalam bahasa aslinya adalah bekerja sebagai tindakan penyembahan. Jadi ketika kita ditugaskan oleh Allah bekerja di Taman Eden, ini bentuk penyembahan kita kepada Allah. Ketika Caca ditempatkan di kantor tempat Caca berada, Caca bekerja dengan excellent, gak malu-maluin Tuhan, menjadi suratan Kristus yang terbuka, itu pun adalah ibadah. Ketika Inga ditempatkan di keluarga, menjadi istri yang baik, bekerja mengurus rumah tangga, itu pun ibadah. Apapun pekerjaannya ya. Karena kita melakukannya di Taman Eden. Betul. Artinya waktu kita menjadi ibu rumah tangga, lakukan itu di dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika Caca lagi bekerja di kantor, lakukan itu di dalam hubungan dengan Tuhan. Ngerti ya? Paham. Jadi bukan bekerja tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kalau nggak bekerja tanpa ada hubungan dengan Tuhan, menjadi ibu rumah tangga tanpa ada hubungan dengan Tuhan, artinya kan nggak ada di Taman Eden. Lu lagi kerja di mana? Kan firman Tuhan bilang udah dikasih Taman Eden, usahakan dan pelihara. Taman Edennya sekarang udah ada sama Caca, sama Inge. Ada di gereja, lakukan. Dengan connect dengan Tuhan. Makanya sebenarnya ibadah kita dengan Tuhan nggak pernah ada putusnya. Kalau kita mau energinya itu kayak kita bernafas gitu loh maksudnya. Emang bernafas ada putusnya. Berapa semenit aja kita tahan napas kita mati kan? Betul. Sebenarnya nafas kehidupan kita, energi kehidupan kita kan Tuhan. Betul. Ya kalau kita bilang saya nggak mau nempel sama Tuhan, ya udah. Waktu kita bilang nggak mau nempel sama Tuhan, kita langsung buru-buru tahan napas saja. Tahan napas nih. Oh nggak nyampe 1 menit udah megep-megep. Oh ya berarti saya mesti connect lagi sama Tuhan. Oh nanti saya ketemu Tuhannya di hari Minggu aja. Hari ini saya mau kerja nggak mau connect sama Tuhan. Ya udah tahan napas saja. Nggak dapat energi kehidupan kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sama manusia roh kita tuh perlu nempel sama Tuhan untuk manusia roh kita bisa bernafas. Seperti ikan di air, seperti pohon di tanah, demikian manusia roh kita itu habitatnya adalah hadirat Tuhan. Jadi dalam segala hal yang kita lakukan itu adalah ibadah. Bekerja, menjadi ibu rumah tangga, mau jadi pimpinan di kantor, mau menjadi seorang teman, apapun itu lakukan itu sebagai bentuk ibadah. Itu mengusahakan. Berarti anytime sama setiap apapun yang kita lakukan sebenarnya itu adalah ibadah juga ya. Makanya kita dikatakan kita adalah imamat yang raja nih. Imam dengan Tuhan, raja dengan dunia.
imam hubungan dengan Tuhan kan, raja kan terhadap dunia, tapi itu jadi satu kesatuan. Itu mengusahakan. Yang salah adalah orang yang memisahkan pelayanan sendiri, bekerja sendiri, urusan Tuhan, Tuhan sendiri. Enggak, sepanjang waktu hidup kita nempel. Kata yang kedua, mengusahakan dan memelihara. Memelihara artinya menjaga dari penyusupan musuh. Nah ini nih yang sering terjadi nih kau. Nah, Banyak nih yang iya. buka celah-celahnya itu tuh. Kemarin siapa yang ngomong sama saya ya? Ada tuh, kemarin saya ngobrol ada sama ini nih, ada om yang ada di sini nih. Banyak orang bilang begini, hati-hati. Kita jadi orang mesti benar-benar hati-hati banget loh. Di luaran itu penyakit banyak, virus banyak dan lain-lain. Setan juga banyak. Saya bilang memang banyak. Tapi waktu kemarin saya lagi ngobrol sama si om ini. Om, kita kan lagi ngobrol santai ya. Pas kemarin om ini lagi ada di rumah saya. Enak, santai. Nggak banyak nyamuk ya, saya bilang ya. Padahal di luar rumah ini banyak nyamuk ya. Di luar rumah saya banyak nyamuk nggak? Banyak. Banyak tikus nggak? Banyak. Banyak orang jahat nggak? Banyak. Itulah sebabnya rumah saya biar nyamuknya nggak masuk, saya pasang jendela, saya pasang pintu. Biar nggak ada maling kita pasang teralis, bener nggak? Makanya walaupun itu di luar banyak nyamuk, di luar banyak banyak tikus, di rumah kita jaga nggak ada yang masuk. Begitupun dengan kehidupan kita. Roh jahat banyak gak di luar? Banyak. Penyakit banyak gak? Banyak. Tapi kalau sampai itu masuk ke dalam hidup kita, itu yang goblok siapa? Contohnya, tadi yang saya bilang, kalau di luar rumah saya banyak nyamuk, banyak tikus. Tapi kan ada yang namanya pintu sama jendela. Kalau pintunya memang yang kagak saya tutup, jendela lagi malam hari saya buka semua, pintu saya buka semua, nggak teralis saya buka semua. Terus nyamuknya pada masuk, tikus pada masuk semua ke dalam rumah saya. Terus saya bilang, kok saya sial banget ya, saya badannya penyakitan semua, gatel, mau tidur nggak bisa. Sebenarnya yang bodoh siapa? Ini kan karena saya nggak ngerti untuk menutup pintu saya. Begitu saya pinteran dikit, oh iya ternyata ini ada jendela yang kebuka, gua tutup. Tiba-tiba nyamuknya hilang. Kalaupun ada pakai baygon, paling beberapa selesai. Tapi kalau kita nggak ngerti kita akan buka. Begitupun Tuhan bilang waktu Tuhan minta Taman Eden ini harus dipelihara. Pelihara ini artinya jaga dari penyusupan musuh. Kan setan udah dibilang dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Dia memang akan cari kesempatan terus. Kalau kita nggak mengerti menjaga hidup kita ditutup, jendela dan pintunya tutup, nggak heran hidup kita akan banyak gatel-gatelnya. Kita lagi mau makan ada tikus, kita lagi baru mau tidur tiba-tiba ada maling lagi masuk. Gak heran. Dalam kehidupan kita, kok kayaknya saya udah jadi Kristen lama, kok kayaknya nasibnya sial melulu. Oh ini Tuhan izinkan. Kok saya kena sakit penyakit, kok saya baru kerja saya ditipu orang, kok saya ini segala macam bla bla bla. Oh ini Tuhan izinkan. Sebenarnya bukan Tuhan izinkan. Itu karena kamu matanya nggak kebuka, sehingga kamu nggak ngerti dalam manusia roh kamu tuh kebuka semua. Karena untuk rumah kemasukan nyamuk atau kemasukan sama tikus sama maling kan nggak ada urusan Kristen atau nggak Kristen. Urusannya adalah lu bego atau enggak. Kalau lu gablek, memang dasarnya kagak ngerti, mau Kristen kek, mau apa kek agamanya, tetap aja tuh rumah bisa dimasukin nyamuk. Makanya firman Tuhan bilang, kalau dulu lu gak kenal Tuhan, nyari Tuhan di atas gunung, sekarang udah tiba saatnya lu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kamu tahu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang bisa bikin keluar orang dari kebodohan itu apa? Waktu dia pinter. Begitu dia pinter, dia bisa, oh ini rumah gue mesti gue tutup. Oh rumah ini biar gak kemasukan maling gue pasang CCTV. Oh gue pasang smart home, dia pasang apa? Ngerti kan maksudnya? Inilah arti dari memelihara. Sekarang kita bisa nggak mau memelihara nggak hadirat Tuhan? Ketika hadirat Tuhan ini kita sekarang mulai mengerti ini Taman Eden, begitu ada yang mau merusak hubungan kita dengan Tuhan, udahlah ngapain ke gereja? Mendingan kita nonton drakor dulu nih sampai malam.
besok gereja ambil yang siang aja. Udah ngapain komsel? Mendingan kita santai dulu nih jalan-jalan. Sekali-kali nggak usah saat teduh nggak apa-apalah. Tuhan juga, nanti siangan juga bisa. Kita jalan-jalan aja dulu. Outing dulu. Itu namanya kita nggak memelihara. Ya kalau kita mau kayak begitu caranya, berarti kita tiap malam gini, udahlah malam ini sekali-kali nggak usah digembok aja rumah kita, buka aja tuh pintu rumah semuanya. Itu pintu utama nggak usah ditutup aja, jendela kita buka aja sekali-kali. Begitu kita buka, serbuan nyamuk masuk. Tiba-tiba hidup kita jadi mau tidur susah. Nginganging terus belum lagi ada apa namanya bentol-bentol, ngerti kan maksudnya? Ngerti kan maksudnya? Iya. Kenapa kita bisa mengalami banyak nasib sial dan lain-lain? Itu bukan karena Tuhan izinkan. Makanya Tuhan kasih kita Roh Kudus untuk mengajari kita supaya mata kita kebuka. Betul. Tapi kalau kita nggak mau diajarin sama Roh Kudus, bagaimana caranya kita tahu? Lebih cepat ya. Yang ketiga, perintah yang ketiga, menikmati seluruh buah kecuali buah pohon pengetahuan. Ini pun tugas. Di Taman Eden ada begitu banyak buah. Tuhan maunya dari 1000 buah, kita menikmati 999 buah. Satu aja yang nggak boleh. Kan cuan gede ya harusnya ya. Dari 1999-nya lu makan aja semua. Satu aja nggak boleh. Maunya Tuhan kasih kita 999. Maunya setan, lu nggak makan yang 999, lu makan yang satu ini. Dan Adam dan Hawa memilih makan yang satu ini. Berarti dia kena jebakan ya kok ya? Lucu ya? Kena jebakan ya? Sekarang kalau kita pikir, dalam hidup kita, kalau kita mau melis apa aja yang kita grateful, bagaimana cara kita menikmati buah di Taman Eden? Firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita lagi menikmati semua buah yang baik. Wah, terima kasih Tuhan, saya punya teman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya punya saudara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya punya rumah yang Tuhan berikan yang harmonis, rumah yang baik. Ngerti gak maksudnya? Ketika kita bisa mengucap syukur terhadap apapun, selalu mencari alasan untuk bersyukur, kita lagi menikmati seluruh buah. Tapi iblis maunya apa? Ya lu kan punya rumah, tapi kan tetangga lu tuh atau teman komsel lu rumahnya lebih gede. Padahal sebenarnya waktu si iblis nggak ngomong terhadap logika begitu, nggak memperbandingkan, kita mah bersyukur aja, hidup kita baik-baik aja. Wah, saya bersyukur suami saya ngasih saya tas. Si iblis ngomong, ya lu ngapain dapat tas begitu? Itu temen lu yang lain tuh dapat tasnya barang branded. Padahal nggak tahu. Temennya yang dapat tas branded dari suaminya selingkuh. Yang ini walaupun tasnya nggak branded, suaminya kasih dari apa yang ada dari suaminya, bener-bener dari hatinya dia kasih. Bedain sama pelit ya, bedain sama pelit. Ini bukan ngomongin yang pelit nih, maksudnya sesuai kemampuan. Maksudnya bersyukur, wah anak saya aktif. Si iblis ngomongin, ya anak lu aktif, tapi kan belum bisa ngomong, ngerti nggak maksudnya? Ada aja kekurangannya. Ada aja si iblis membuat kita makan si buah pohon pengetahuan yang satu ini. Berapa banyak dari kita yang orang Kristen memilih memakan buah yang satu ini lebih daripada kita bersyukur atas apa yang semua Tuhan udah kasih. Kalau kita mau bersyukur, ada aja alasan untuk bersyukur. Walaupun kita tidur di kamar gak ada AC pun nih. Waduh Tuhan, terima kasih walaupun gak ada AC tapi saya gak kehujanan. Walaupun gak ada AC tapi saya tidur bisa sama anak saya saling pelok-pelokan. Ada orang yang tidur di kamar AC tapi suami istri ribut. Ya lebih enak sih tidur di kamar AC, rumah sama suami istri juga gak ribut. Tapi itu yang Tuhan mau kasih. Waktu kita mengucap syukur, kita bergerak sama Tuhan, energi itu ada. Percaya gak? Emas dan perak itu kepunyaan Tuhan. Amin. Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat itu diperintahkan. Betul. Seringkali kita ngejar sesuatu yang sebenarnya Tuhan sebenarnya udah mau kasih buat kita. Iblis itu gak pernah bisa menciptakan, yang ada dia mencuri. Ketika kita ngejar dia sebenarnya mencuri damai sejahtera kita untuk mendapatkan uang yang sebenarnya juga dia gak perluin. Kan si iblis gak perlu uang.
Yang dia perluin energi kehidupan kita. Kenapa? Ya, yang dia perlukan adalah energi kita. Yang dia perluin energi kehidupan kita. Makanya kenapa ketika orang datang ke dukun yang dia minta tumbal. Oh lu mau jadi kaya 7 turunan gak apa-apa. Yang penting seluruh keturunan lu semuanya yang nyembah gua. Pertukarannya adalah di energi kehidupan ini. Padahal Tuhan mau kasih kita hidup dalam kelimpahan energi kehidupan ini. Betul. Sehingga walaupun yang kita pegang secara mata dunia mungkin biasa, tapi hidup kita penuh joy. Untuk tugas yang ini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Lanjut kau. Lanjut ya. Yang terakhir, berhubung dengan durasi waktu. Yang terakhir adalah memberikan nama kepada seluruh ciptaan. Firman Tuhannya bilang apa? Dan Tuhan membawa semuanya itu ke hadapan si Adam dan Hawa untuk melihat bagaimana si Adam Hawa kasih nama kepada segala sesuatu yang ada di depan mata dia. Memberikan nama itu adalah otoritas yang Tuhan kasih ketika kita ada dikasih di Taman Eden. Tahu nggak perkataan kita punya kuasa? Ketika satu keadaan ditaruh di depan kita, kita yang memberikan label nih kepada keadaan itu. Ketika kita bilang kepada suatu keadaan ini saya diberkati, jadilah itu berkat. Ketika kita ngelihat ada anak kita yang buat orang lain banyak aja kekurangan, tapi itu Tuhan izinkan diperhadapkan di depan kita. Karena Tuhan mau lihat kita kasih labelnya apa. Karena begitu kita kasih label terhadap sesuatu, kita menentukan destiny terhadap sesuatu yang kita kasih nama itu. Ngerti gak maksudnya? Kita memberikan arti kepada itu. Dunia akan selalu cari kekurangan. Wah anak lu, iya sih aktif bisa ngomong. Tapi kok kayaknya mukanya hidungnya pesek ya, kayaknya matanya sipit. Ada aja yang kurang. Tapi ketika kita nggak dengerin ngomongan dunia, kita bilang gini, ini anak yang diberkati, ini adalah anak yang disayang oleh Tuhan. Ketika kita ngelihat kantor kita, dapat kerjaan yang, dapat klien yang ribet misalnya, dunia akan bilang, wah sial lo dapat klien ribet. Tapi kan kita yang dikasih kuasa memberikan nama. Kita bilang apa? Terima kasih Tuhan buat klien ini. Dia akan jadi ambassador-nya perusahaan saya yang ngomongin perusahaan saya kemana-mana. Yang saya lakukan, saya akan bekerja dengan excellent sehingga dia puas sama kerjaan saya dan dia akan mempromosikan kerjaan saya di mana-mana. Jadilah klien itu begitu. Tapi kalau klien ini kita udah dia bawel terus kita bilang, oh bener ini klien ribet. Kita pun akan memperlakukan dia sebagai klien yang ribet, komplainannya makin banyak. Cobain aja. Tapi kalau kita bilang, oh ini orang ribet ya, tapi kan saya punya kuasa memberikan nama. Rumah kontrakan. Terima kasih Tuhan untuk istana ini yang Tuhan berikan. Jadilah itu istana. Tapi kalau kita bilang rumah petak doang, jadilah itu rumah petak yang membuat hidup kita kayaknya tiap kali pulang kayaknya aduh kok nggak enak amat ya rumah ini. Tapi kalau kita bilang ini rumahku, istanaku walaupun cuma lebarnya 3x4, saya bersyukur ada di sini. Tuhan akan perluas ini jadi rumah yang besar. Akan bermultiplikasi lebih gede lagi. Kita yang memberikan nama, ini emang tugas yang dikasih. Karena memang Tuhan izinkan semua itu dibawa ke hadapan kita dan Tuhan mau lihat kita kasih namanya apa. Jadi respon ya ini maksudnya, respon kita terhadap keadaan tersebut gitu ya, memberikan nama. Respon yang didasari oleh karena mata kita bisa melihat punya vision seperti Tuhan melihat. Kalau Tuhan melihatnya itu kelimpahan, di mata Tuhan tuh nggak ada masalah. Di mata Tuhan itu kenapa badai aja, lautan bergelora, buat manusia badai, buat Tuhan apa? Badai tenang, ya jadilah tenang. Kalau kita bilang ini badai membunuhku, ya jadilah badai ini membunuh kita. Kalau kita bilang hai badai tenang, hai sakit penyakit pergi, jadilah begitu. Mulut kita ini kita pakai untuk memberikan label apa? Berarti itu pentingnya adalah kita harus mengucapkan perkataan yang baik. Itulah pentingnya kenapa kita harus dipimpin sama Roh Kudus. Betul. Karena bagaimana cara kita memperkatakan yang baik kalau bukan Roh Kudus yang mengajari dan menyingkapkan. Bagaimana kita memberikan energi kehidupan itu kalau bukan karena kita nempel dengan si Roh Kudus ini dan Roh Kudus yang mencelikan. Istri lu adalah istri yang luar biasa. Hidup lu adalah hidup yang luar biasa. Pelayanan lu pun adalah pelayanan yang luar biasa. Perkatakan hal-hal yang baik. Berikan nama. Jadi sekali lagi, ketika kita mengerti akan hal ini, firman Tuhan di Mazmur 1 bilang gini,
Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan. Kita udah belajar kemarin di Glorious in Process. Taurat ini bukan ngomong tentang hukum. Torah ini ngomong tentang isi hati Tuhan. Kalau saya rubah nih ayatnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah mencari apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang selalu berbuah apapun musimnya. Walau dunia mau bilang apapun, kita selalu berbuah. Yang gak pernah layu daunnya. Yang selalu menikmati kelimpahan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Taman Eden. Yang membuat kita berlimpah karena kita nempel dengan sang sumber berkat. Energi itu mengalir ke kita. Sehingga kita hidupnya full of abundance. Tapi jangan egois. Kan gak enak ya si Adam dan Hawa berdua doang di Taman Eden. Betul. Lebih seru kalau the more the merrier kan. Lebih seru kalau kayak kita lagi ada pelayanan di sini, makin banyak orang akan lebih seru kan. Betul. Kita Rame-rame jalan-jalan makin banyak orang makin seru kan. Betul. Betapa egoisnya kita di Taman Eden cuma mau berdua doang atau sendiri doang. Sepi. Betul. Ajaklah orang lain, saudara kita, lingkungan kita, dimanapun kita ditempatkan, bawa. Tapi ingat ada 4 tugas untuk maintain kita selalu ada di Taman Eden. Di dalam Taman Eden tersebut. Perbesar Taman Eden. Yang kedua, mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan tadi apa? Artinya dari mengusahakan? Mengusahakan tadi artinya Bekerja. bekerja dalam tindakan penyembahan. Bekerja di dalam penyembahan. Tindakan Artinya mengusahakan itu adalah membawa Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya. Jesus the center of it all. Itu bukan lagu. Itu hal yang seharusnya terjadi. Tapi seringkali itu cuma jadi lagu buat kebanyakan kita. Itu mengusahakan. Memelihara apa? Menjaga supaya nggak ada musuh yang masuk. Nggak ada musuh yang masuk. Karena si iblis akan berusaha masuk. Yap. Bayangin aja kayak tadi nyamuk atau tikus tadi. Tutup semua kondisi rumah kita. Yang ketiga adalah apa? Menikmati seluruh buah. Jangan makan buah pohon Jangan pengetahuan. makan buah pohon Jangan cuma pengetahuan. satu yang Tuhan bilang nggak boleh. 999-nya boleh. Boleh. Milihlah menikmati seluruh buah dengan mengucap syukur senantiasa. Catat semua apa yang kita syukurin. Yang terakhir, berikan nama Memberikan nama, otoritas. kepada apapun yang diperhadapkan di hadapan kita. Kenyataannya semua orang Kristen nih yang nggak mau dibukakan, 4 ini dilakukan nggak? Kebalikannya semua kan? Kebalikan semua. Makanya kenapa hidupnya keguling-guling nggak ada di Taman Eden kan? Adanya di luar Taman Eden, jadinya kena di tanah terkutuk. Makanya dengan berpeluh dia harus mengusahakan keluarga yang harmonis. Dengan berpeluh dia harus mengusahakan pekerjaannya. Dengan berpeluh dia harus mengusahakan anaknya semua baik-baik aja. Padahal ketika ada di dalam Taman Eden, Tuhanlah yang mengerjakan itu semua. Karena energinya itu yang mengalir, memampukan kita. Kita tuh sebenarnya kayak cuman motor yang lagi mogok. Makanya Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu di luar aku, kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Silahkan pakai tenaga kamu sendiri. Ada yang mau menikmati Taman Eden ini? Semuanya pasti Pastinya mau ya. semuanya Mau mau ya? ya. Mau ya, semua teman-teman yang online saya harapkan juga semua juga mau. Karena kerinduan Tuhan dari awal, dia cuma mau ada persekutuan dengan kita. Betul. Dia gak mau yang lain. Kita ini hartanya, dia sampai bilang setiap kita adalah biji matanya dia yang berharga. Dia bilang setiap kita saking berharganya, sehelai rambut aja jatuh dia tahu. Dan firman Tuhan bilang, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi orang yang selalu menjaga dirinya ada di dalam Taman Eden ini, di dalam hadirat Tuhan, gak pernah aku lihat hidupnya meminta-minta. Gak pernah aku lihat anak cucunya mesti meminta-minta. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber dari segala sesuatu dalam hidup dia. Betul. Kira-kira itu aja untuk Taman Eden. Luar biasa menarik sekali ya Menarik. Cinga ya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Tentunya berarti intinya tuh sebenarnya kuncinya itu cuma kata mau aja. Iya. Kata mau aja, Kata mau. segampang itu sebenarnya. Seperti si motor tadi cuma asal nempel Asal kaki aja. nempel aja benar. Nggak Kita perlu udah ada bisa effort mendapat- apa-apa. Benar. Dia jaga motornya, dia nempel. Iya, sebenarnya semudah itu Semudah ya. itu. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi seringkali karena kita logika kita kepinteran. By the way, sorry saya lupa. Waktu kita nggak makan buah pohon pengetahuan, bukan artinya pohon pengetahuan ini tidak dipelihara. Waktu kita ikut Tuhan, kita dipimpin oleh hikmatnya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus.
hikmat itu di atas logika. Tapi bukan artinya logika kita tidak dipelihara. Kan pohon pengetahuan tadi adalah bagian dari taman yang harus diusahakan dan dipelihara. Betul. Tapi buahnya jangan dimakan. Artinya gini, logika kita, Tuhan kan kasih ada roh, jiwa, dan tubuh. Yes. Logika kita di jiwa kita, bukannya artinya lu hidup juga goblok, bukan. Logikanya juga dipelihara supaya tambah pinter. Ngerti gak maksudnya? Tapi jangan logika kita yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Ngerti gak maksudnya? Betul, karena Tuhan yang memberikan kita logika. Iya. Tuhan yang memberikan kita hikmat untuk mengetahui apa yang benar, apa yang salah gitu. Jadi logika itu jadinya ngebantu untuk kita melakukan visionnya Tuhan itu. That's Yeah. right. Itu yang kita bahas di vision. Ada vision, ada mission, Yeah. ada action. Teman-teman yang mau tahu akan hal ini bisa review lagi dari yang dari fellowship YouTube sebelumnya. kita ya. Mungkin teman-teman yang mungkin penasaran nih, yang mungkin kan karena kan ini kita istilahnya kayak berseri ya. Karena pengajaran Berseri. kita dari awal sampai sekarang ini Betul. semuanya berkesinambungan gitu. Berlanjut, ya. Jadi boleh teman-teman mungkin yang kelewatan boleh silahkan nonton di YouTube kita, channelnya di @godspeed.movement ya. Iya, iya. Nah itu di situ semuanya lengkap dari awal sampai akhir, bisa dicek di situ, ditonton di situ, dan juga mungkin bisa follow Instagram kita juga ya. Ya, bisa ada follow Instagramnya. Yes, ada di Godspeed Movement juga. Movement juga. Jadi mungkin dari Instagram tersebut bisa dilihat juga jadwal-jadwal untuk fellowship. Mungkin kita Jadwal, juga ada ada Zoom-nya, POD, ya, POD. ada Zoom. Jadi dari situ kita juga bisa mungkin lebih bercengkrama ya. Betul. Mungkin ada yang mau pertanyaan, mungkin teman-teman yang di online atau di onsite sekarang ini mungkin karena terbatas waktu, Iya. mungkin bisa bertanya mungkin di Instagram ataupun di YouTube, nanti kita bisa jawab, ataupun mungkin bisa chat di WhatsApp ya kok ya. Bisa juga. Ya, WhatsApp-nya bisa dilihat di Instagram juga itu. Betul. Intinya dari semua ini adalah kita pengen semuanya masuk ke dalam Taman Eden ini. Betul sekali. Apapun caranya, intinya kita mengundang seluruh umat manusia yang ada. Karena firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia kirimkan anak yang tunggal supaya nggak ada satupun jiwa yang binasa. Mau berbagai cara apapun silakan. Kita terbuka untuk itu semua. Tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. pokoknya Dan jangan lupa juga bahwa fellowship berikutnya adalah di 2 minggu lagi ya. 2 Yes, minggu lagi. jadi kita Di per Selasa. 2 minggu sekali ya kok ya. Betul. 2 minggu ke depan nanti kita ada fellowship onsite di sini. Fellowship onsite. Dan di minggu ini nanti kita ada di setiap hari di hari Sabtu ini ya. Ada Akan ada Bible study. POD di Bible jam study, 10 pagi ya. Iya. Komsel online. Komsel online. Betul. Jadi yang nggak bisa datang onsite, yang dari luar Jakarta, kita bisa berfellowship juga lewat Zoom itu. Betul. Soalnya ada yang kontak kita juga, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Toraja, ada yang dari luar negeri bahkan. Yaitu lewat Zoom itulah kita berfellowship sambil belajar Bible juga. Betul sekali. Jadi Gitu. teman-teman jangan ragu-ragu untuk men-follow Instagram kita dan juga untuk mencek YouTube kita juga ya. Oke. Oke. Rasanya Kalau cukup gitu untuk- rasanya kita sangat segar sekali nih kayaknya ya, setelah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita sama-sama semuanya berada di Taman Eden, dan jangan lupa pesannya untuk lebih membesarkan lagi, lebih memperluas lagi Perluas Taman lagi. Eden. Gak cuman hanya di diri kita tapi di diri keluarga, teman-teman orang sekitar, mungkin juga di tempat-tempat kerja kita Iya, juga. betul. Iya. Ya kan? Jadi itulah salah satu tugas kita juga ya. Betul. Iya, Yes, bukan tugas kita tapi semuanya. semuanya. Semua. Oke. Oke, kalau Kita gitu mungkin kita tutup bisa tutup fellowship hari hari ini ya. ini, Terima kasih banyak untuk teman-teman Teman-teman semuanya yang di onsite bahkan yang di online. Puji Tuhan, kita semuanya sudah mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Tentunya senang sekali kita ya. Dan kita akan bertemu lagi di 2 minggu, 2 ke, minggu ke depan. depan. 2 minggu depan. Kalau Oke. gitu saya Cacatan, Saya Cinga Inga dan dan Kau Ko Willy, Willy. kita pamit undur diri dulu. Terima kasih dan selamat malam. Shalom semuanya. Shalom semua. Yuk, bagian worship kita tutup. Saya undang semua bangkit berdiri yuk, kita tutup. Oke, mari kita angkat satu pujian. Jika besaran Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Suatu kebanggaan yang luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih setiap kami.
Kami mau menjawab akan panggilan Tuhan. Kami mau bergerak bersama dengan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa baik Tuhan. Ajari kami melihat seperti Engkau melihat. Kami mau Tuhan, pakai setiap kami Tuhan yang di tempat ini, memberitakan kabar baik ini Tuhan kepada seluruh makhluk, sampai seluruh bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi ini penuh dengan hadirat Tuhan, sampai seluruh bumi ini menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu yang membawa setiap makhluk kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membayar kami dengan harga yang begitu mahal. Seharusnya setiap kami berakhir kepada maut karena dosa. Tapi Engkau yang memilih disalib bagi setiap kami, supaya kami menikmati berkat yang luar biasa ini Tuhan. Mari kita angkat lagu ini sebagai pernyataan iman dengan lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang benar, Allah yang besar. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang mau bersyukur pada Engkau, yang mau berjalan dengan Engkau, yang mau menikmati hadir-Mu lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Sehingga Engkau membawa hidup kami penuh dengan sign and wonders. Karena Engkau ada di dalam kami, dan kami pun mau ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua mengangkat tangan dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang membawa engkau menikmati seluruh kelimpahan yang daripada Tuhan. Semua janji Tuhan, semua covenant yang daripada Tuhan, semua kelimpahan itu ada di dalam hidup semua yang ada di tempat ini, yang hadir secara onsite maupun yang secara online. Semua kebenaran ini kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Terima kasih semua. Kita mau foto dulu sebelum bubar ya.